Salih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Hu, hu. Mana takbirmu? Allahu Akbar. Siapa siap belajar tepuk tangan? Oh ya, Salih, Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama. Tetap semangat ya. Nah, kali ini kita belajar tema 6. Subnya, subtema 2, 3, dan 4. Untuk pelajarannya kita belajar bahasa Indonesia, perubahan energi. Tapi sebelumnya jangan lupa siapkan buku paketnya. Nanti bisa untuk dibaca-baca setelah melihat video pembelajaran dari Bu Guru ya. Kemudian buku penghubungnya jangan lupa juga diisi. Solih-solihah sebelum belajar, mandi yang bersih, sarapan, sholat duha. Jangan lupa sholat 5 waktu juga, oke? Yuk, sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perubahan energi zaman dahulu, sebelum banyak orang menggunakan listrik, karena dulu belum ada listrik ya, maka bahan bakar yang sering digunakan adalah kayu ya. Nah, itu ternyata ada di surah Al-Waqiah. Salih-salihah semua ada yang pernah membaca surah Al-Waqiah? Nanti bisa dibaca dan dilihat untuk terjemahnya. Nah, di surah Al-Waqiah ayat 71 sampai 73 itu artinya, maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Nah, di surat Al-Waqiah sudah diberitahukan ya, kalau bahan bakar yang bisa digunakan dan dimanfaatkan salah satunya adalah dengan kayu bakar ya. Nah, dari kayu bakar itu zaman dulu bisa digunakan untuk memasak. Kemudian di alat transportasi itu juga bisa digunakan untuk menggerakkan kereta uap ya. Oke, yuk kita belajar yang selanjutnya. Perubahan energi. Apa ya perubahan energi itu? Nah, perubahan energi adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Untuk energi ini ada dua macam. Yang pertama ada energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Untuk energi yang dapat diperbaharui yaitu energi yang dapat terus-menerus digunakan tanpa batas waktu dan tidak akan habis. Contohnya ada angin, air, cahaya. Yang kedua, energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu energi yang akan habis bila terus-menerus digunakan dan tidak dapat dibentuk kembali. Contohnya, minyak bumi. Makanya ketika kita menggunakan bahan bakar minyak harus berhemat supaya persediaan minyak bumi yang ada di bumi ini tidak cepat habis. Contoh perubahan energi. Nah, di sebelah kiri ini ada contoh energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Yang pertama adalah setrika. Setrika yang dihubungkan dengan listrik, maka nanti akan menghasilkan energi panas dan bisa membantu kehidupan manusia untuk merapikan baju ya. Yang kedua, kompor gas. Apabila dihubungkan dengan gas, maka akan menghasilkan energi panas. Yang ketiga, rice cooker. Kalau dihubungkan dengan listrik, maka dia nanti akan menghasilkan energi panas juga. Yang keempat, solder. Kalau dihubungkan dengan listrik juga akan menghasilkan energi panas. Yang selanjutnya, energi listrik menjadi energi gerak. Contoh yang pertama adalah kipas angin. Kipas angin apabila dihubungkan dengan listrik, maka nanti dia akan bergerak. Yang kedua, blender yang dihubungkan dengan listrik, dia pun akan bergerak. Yang ketiga,
alat bor ya, alat bapak tukang. Ini apabila dihubungkan dengan listrik juga akan bergerak. Yang keempat, motor apabila diisi dengan bahan bakar, bensin ya, nanti motornya juga bisa bergerak. Oh ya, ada juga motor yang menggunakan energi listrik ya. Setelah dia dicas, maka nanti motornya bisa bergerak. Untuk yang di bawah ada tungku ya, yang diisi dengan minyak tanah. Energi kimia menjadi energi panas. Yang di sampingnya ada ibu-ibu, mbak-mbak yang sedang bermain musik. Adalah energi gerak, ya, alat musik yang digerakkan kemudian bisa menghasilkan sebuah bunyi atau energi gerak menjadi energi bumi. Untuk yang di sebelah kanan, ini ada contoh soal ya tentang perubahan energi. Yang pertama adalah kegiatan tentang menjemur ikan. Energi yang digunakan energi matahari ya. Panasnya matahari ini bisa mengeringkan ikan. Jadi perubahan energinya adalah cahaya menjadi panas. Yang kedua, menyetrika. Energi yang digunakan energi listrik. Perubahan energi dari listrik menjadi panas. Yang ketiga, kegiatan bermain layang-layang. Energi yang digunakan adalah angin. Perubahan energinya dari angin menjadi gerak. Yang keempat, kegiatan membakar ikan. Energi yang digunakan adalah energi panas, ya. Perubahan energinya dari api menjadi panas. Salih, masih semangat ya? Alhamdulillah kita sudah masuk di subtema 3, energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk mengganti bahan bakar konvensional. Contohnya ada matahari, angin, air, dan biogas. Nah, dari gambar yang ada di depan kita ini, yang pertama itu adalah kincir angin ya. Kincir angin yang digerakkan oleh angin yang nantinya bisa menghasilkan sumber energi listrik. Dan biasa kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat dengan PLTB. Yang kedua, ini sumber energi dari matahari yang dipancarkan melalui panel surya yang nantinya juga bisa menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia juga. Nah, yang ketiga adalah biogas. Biogas ini berasal dari kotoran hewan ya, yang bisa diolah kemudian dimanfaatkan untuk pembangkit untuk energi juga. Yang keempat adalah air. Nah, air ini bisa menggerakkan turbin ya. Turbin ini bisa juga nanti menghasilkan energi listrik yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, alhamdulillah kita masuk di subtema 4 tentang penghematan energi. Nah, apa itu penghematan energi? Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Walaupun energi alternatif ini tersedia sangat banyak, tapi apabila penggunaannya tidak digunakan dengan baik, maka nanti lama-kelamaan juga akan punah atau tidak ada habis ya. Nah, makanya ketika kita menggunakan energi listrik, kita juga harus menggunakannya dengan baik. Caranya bagaimana? Nah, sesuai dengan gambar yang ada di depan kita ini ada contoh. Apabila kita melihat televisi dan kita tidur ya, sebaiknya TV-nya dimatikan supaya tidak boros energi. Kemudian, lampu. Apabila pagi hari sudah terang, cahayanya sudah cukup, maka sebaiknya kita juga mematikan lampu supaya tidak boros juga. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih, solih-solihah semua sudah belajar dengan semangat.
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selalu semangat dan jangan lupa adab islaminya dilakukan dengan baik, kemudian boleh ditulis di buku penghubungnya ya. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.